Para pendengar siang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Romo Albertus Suryadi SCY dari Tiongkok, Beijing. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tema renungan kita pada hari Jumat 23 September 2016 ini yaitu mengambil bagian dalam kemenangan Kristus. Mari kita bersama mendengarkan bacaan Injil hari ini, yaitu Injil menurut Santo Lukas, bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi terdahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar siang terkasih, pertanyaan Yesus kepada muridnya tentang siapakah Yesus bagi mereka dalam bacaan Injil hari ini kiranya juga secara personal layak ditujukan kepada kita. Siapakah Yesus untukku dan untuk Anda? Dalam pengalaman kehidupan orang Israel, kebanyakan orang Israel mengenal Yesus sebagai anak Allah yang besar. Bahkan mereka membandingkan Yesus dengan para nabi-nabi yang besar. Namun, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana pengakuan Petrus yang mengungkapkan, "Engkau adalah Mesias dari Allah." Melalui kacamata iman, Petrus mampu menemukan siapa Yesus yang sesungguhnya. Petrus menemukan bahwa Yesus lebih daripada para guru besar, para nabi, atau mereka yang mampu melakukan mukjizat. Petrus adalah murid pertama yang mengungkapkan Yesus sebagai yang terurapi, datang dari Allah, dipersembahkan oleh Tuhan untuk menebus manusia yang jatuh dalam dosa. Melalui penderitaan, kebangkitan, dan kematiannya, Yesus mengalahkan kekuatan dosa dan kematian dan memberikan kepada kita kehidupan kekal dan membebaskan kita dari kekuasaan musuh utama, yaitu setan. Hal penting yang dapat kita ambil sebagai permenungan kita pada hari ini adalah kita semua yang telah dimerdekakan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya,
diundang untuk ambil bagian dalam kemenangan Kristus. Bagaimana kita ikut ambil bagian dalam kemenangan Kristus? Yakni dengan cara memanggul salib kita setiap hari dan mengikuti Kristus dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang baik dan benar, dan bukan hanya apa yang menjadi kehendak kita sendiri. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, namun kita tidak sendiri. Kita yakin dan percaya Roh Kudus selalu memberi rahmat dan kekuatan yang kita perlukan untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus memberikan iman untuk mengenal Yesus secara personal, Tuhan dan penebus hidup kita. Dan Roh Kudus menguatkan kita dalam kehidupan kita untuk hidup dengan setia sesuai dengan semangat Injil. Roh Kudus itu juga yang memberikan kita, yang memberanikan kita untuk menjadi saksi kebenaran Injil dan kebahagiaan hidup yang sejati kepada yang lain, melalui tugas dan perutusan kita masing-masing dan dimanapun kita berada. Marilah kita mohon berkat agar kita senantiasa bersemangat untuk terus melangkah bersama Kristus, ambil bagian dalam kebangkitan dan kemenangannya yang menyelamatkan. Semoga Tuhan memberkati kita dan selamat berkarya untuk hari ini. Amin.